Selama berada di Turki, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaeghe serta kedua anak mereka benar-benar menikmati family time yang jarang mereka dapatkan. Mereka mendatangi banyak tempat wisata di negeri Bulan Sabit itu, dari Istanbul hingga Kapadokia. Uniknya, Jedar dan keluarga tak lupa berkunjung ke masjid-masjid bersejarah di Turki. Ia pun mau tak mau menerima informasi soal Islam dari masjid yang dikunjunginya. Hingga pada akhirnya Jedar mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW. Selama 11 hari, Jedar mengikuti proses perjalanan wisatanya ke Turki. Ya, berkesan adalah kata yang pas dia utarakan dari piknik sekeluarganya itu. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Mengisi akhir tahun, awal tahun itu aku sekeluarga kita jalan-jalan ke Turki, ke kota Istanbul dan Kapadokia. Oke, gimana artinya memang itu berapa lama dan itu keinginan siapa sih ke sana sendiri? Totalnya sih 11 hari ya, 10 hari atau 11 hari. Itu sebenarnya itu dadakan banget, kita mendadak perginya, soalnya sebenarnya aku masih belum tahu tuh aku dapat libur apa enggak. Terus udah gitu, jadi kita nggak ngerencanain apa-apa. Tapi setelah kita ngambil rapotnya Almara, terus nilainya bagus banget, A+ gitu. Hampir semua di mata pelajaran tuh A+, nggak ada yang B, pokoknya A semua gitulah. Jadi aku sama Vincent kita berdua terharu. Ternyata juga baru dapat kabar schedule bahwa ada libur nih dari tanggal 30 sampai tanggal 9. Ya udah langsung kita booking tiket, terus nyari travel agent karena kan kita udah nggak keburu nyari hotel, nyari segala macamnya udah nggak keburu. Jadi kita pakai private tour gitu di Turki. Ya udah kita berangkatnya juga last minute banget gitu. Sampai sana ya seadanya aja lah, mana dingin banget ya, kita nyiapin baju bener-bener udah last minute banget, tapi ya so far semuanya aman. Don juga kan pertama kali datang ke negara yang dingin, yang dingin banget gitu lah ya. Jadi dia sempat ada nangis-nangisnya, tapi untung itu kita selalu dapat hotelnya yang deket sama pariwisata gitu. Jadi ketika capek ya udah pulangin. Oke, berapa lokasi? Lokasinya banyak banget. Kita mampir aja ke masjid yang ada di Turki itu mungkin ada kali kayak 15 sampai 20 masjid yang kita datengin gitu, karena kan kita tuh private tournya kebetulan ada tour guide-nya. Tour guide-nya tuh emang lebih ke historicalnya Turki gitu. Jadi dia menceritakan dari zaman orang tinggal di goa, di batu-batu, underground city namanya, sampai ke penjajahan Ottoman, terus gereja yang jadi masjid juga kita datengin namanya Hagia Sophia dan itu bagus banget. Sampai kita tuh ke museum tempat tinggalnya Raja Ottoman pada zamannya gitu. Dan di situ kita ngelihat ada jubahnya Nabi Muhammad, ada sendalnya Nabi Muhammad, ada tapak kakinya Nabi Muhammad, ada rambutnya, jenggotnya Nabi Muhammad, dan ada pembungkus Ka'bah juga, ada pembungkus black stone yang di Ka'bah juga ada. Jadi itu benar-benar terpukau aku. Kita sekeluarga benar-benar nggak nyangka bisa melihat peninggalan sejarah yang benar-benar luar biasa ya, kan kita tahu betapa besarnya Nabi Muhammad gitu. Jadi kita bisa berada di situ tuh kita benar-benar bersyukur gitu. Berarti nggak hanya liburan semata tapi ada edukasinya juga ya? Iya, Barak juga banyak belajar di liburan kali ini. Apalagi waktu di Kapadokia tuh kita tinggalnya di goa kan. Jadi kita tinggal di hotel, tapi hotelnya tuh di dalam goa. Dimana goanya tuh sebenarnya kita diceritain sama tour guide kita kalau sejak tahun 2000-an itu orang-orang udah nggak boleh tinggal di goa lagi karena terakhir itu ada musibah, ibu sama kedua anaknya ketimpa runtuhan goa. Jadi goanya rubuh, menimpa dia dan mereka meninggal. Sejak saat itu nggak boleh lagi ada yang tinggal di goa dan kita memilih untuk tinggal di goa. Jadi itu aku setiap malam aku nggak bisa tidur karena aku takut gitu. Aku ngeliat ya Allah ini sekeliling kita ini batu-batu gitu. Ini kita nggak tahu ya batunya sekuat apa. Apalagi aku dapat kamarnya tuh lantai paling bawah. Jadi kan ini kayak Kapadokia tuh kayak gunung-gunung gitu, lancip-lancip. Itu tinggalnya tuh di bawah nih. Terus ada lagi gitu. Kita tuh tinggal di paling bawah gitu. Jadi agak ngeri juga sebenarnya. Tapi udahlah gitu.
salah satu Kak Jedar pengen nginep di hotel gue tersebut, padahal dengan pengalaman maksudnya Sebenarnya kalau nggak dikasih tahu sama tour guide kita kalau ada musibah itu, mungkin aku baik-baik aja karena soalnya aku tuh mau nginep di hotel itu tuh udah jadi bucket list. Jadi aku tuh udah pengen banget ke Cappadocia untuk tinggal di hotel Goa gitu. Tapi dikasih tahu kayak gitu sama tour guide kita kan, jadi aku jadi parno. Tapi jadi pengalaman pertama tuh kan tidur di dalam gua gitu. Iya, pengalaman pertama gitu. Jadi kita tuh kayak masuk ke gunung. Jadi di dalam kamarnya tuh masuk itu lurus ada ruang tamu, sebelah kiri ada kamar mandi. Terus ke dalam kamarnya, jadi kamarnya makin dalam lagi gitu. Jadi ya alam-alam ya. Kita tapi tetap ya berdoa aja lah gitu. Tapi indahnya tuh indah banget gitu. untuk El Barak dan itu sendiri gimana Kak waktu menginap di gua tersebut? Apa sih mungkin cerita atau experience dari anak Kakak sendiri? Kalau El Barak sama Don sih happy aja. Mungkin mereka dapat ini apa darah travelingnya dari aku. Karena aku sama Vincent ini kita berdua suka traveling kan. Jadi mereka berdua selama traveling benar-benar enjoy. Kalau misalkan ada perjalanan yang jauh, kita suka main kartu Uno. Jadi kita main kartu. Terus kalau lagi dingin, kebetulan anak-anak aku tuh ya El Barak suka banget dingin. Kalau Don emang dia suka kaget-kaget kan kalau dingin gitu ya. Tapi kalau El Barak tuh suka banget dingin gitu. Dia malah nungguin salju, nungguin dingin gitu. Pernah kita lagi di Cappadocia itu lagi 5 derajat dinginnya. Terus udah gitu kan kita main kartu. Yang kalah harus pakai celana dalam keluar kamar lari-lari di lobi. Dingin banget ya ini ya. Terus udah gitu kebetulan aku menang. Terus Vincent kalah. Terus Vincent harus buka baju, buka celana, terus harus pakai celana dalam doang lari-lari di depan lobi outdoor gitu. Terus El Barak karena kasihan sama bapaknya, dia ikut-ikutan buka baju, dia pakai celana doang. Jadi mereka berdua lari-lari ya di lobi. ini berapa orang berarti kemarin Kita berangkat? berlima. Ajak Mbak juga atau Iya, ajak susternya doang. gue pikir ngurus sendiri segala macam atau seperti apa? Enggak. Jadi tuh kalau Vincent itu maunya tuh aku tuh sama Vincent gitu. Jadi kadang tuh emang sih sebenarnya pengen gitu ya liburan kita berempat aja gitu. Tapi kata Vincent enggak, kita ajak aja suster soalnya biar kamu sama aku terus. Oh iya udah. Quality time juga berarti artinya kan di tengah kesibukan lo jarang quality time berdua sama Vincent jadinya ajak. Iya, sebenarnya selain sama Vincent sama anak-anak juga sih kan kadang kalau sibuk tuh syuting. Jadi apalagi El Barak kan sekolahnya El Barak tuh sampai sore. Jadi tuh kadang ketemu tuh juga susah kan. Jadi ketika liburan tuh aku bersyukur banget kita bisa quality time. Bener-bener fokus kita berempat sekeluarga di dalam pesawat, dalam mobil, dalam kereta, dalam kapal. Itu bener-bener kita enjoy gitu. Jadi momen liburan tuh bener-bener quality time banget sih buat aku sama keluarga.